Ya, kita review kembali materi subnetting yang kemarin karena ada beberapa mungkin yang masih belum paham dan masih bingung. Terus ini untuk reviewnya karena nggak ada papan tulis, kita pakai Microsoft Word aja. Nanti teman-teman tolong diperhatikan dengan baik, kemudian supaya nanti bisa memahami. Oke. Untuk contoh soalnya kita tetap pakai sama seperti kemarin, ya kan? Cuman kita coba bikin variasi yang baru. Subnetting VLSM. Oke. Kita bikin dari hostnya dulu. Host yang dibutuhkan. Misal di sini ada sebuah soal, ya kan? Misal SBY, yaitu butuh berapa? 100. Kemudian ada Mojokerto, dia butuh 250. Kemudian Sidoarjo misal berapa? 180 lah. Kemudian ada Jombang, dia butuh 70 host. 70. Nah, ini host ya. Host 180, 70. Oke, kita buat 4 aja. Nah, sekalian misal soal. Nah, terus langkahnya teman-teman ingat. Ini aku coba cari kasih tahu langkah yang paling mudah, yang mungkin paling mudah untuk dipahami. Langkah pertama, ya kan? Apa dulu? Diurutkan. Urutkan. Walaupun kelihatan seperti ini, tapi ini penting, ya kan? Jadi yang pertama kali harus teman-teman lakukan itu urutkan dulu. Urutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Jadi kalau kita urutkan, terus kita beri kode lah biar nanti mudah. Misal A, terus yang paling besar tadi kan Mojokerto 250 host. Yang besar tadi Mojokerto. Kemudian yang kedua tadi 180. Habis itu ada ini SBY, baru SBY, hostnya ada 100. Kemudian yang terakhir Jombang, itu hostnya ada 70. Nah, setelah teman-teman urutkan, langkah selanjutnya itu langkah kedua, buat desimal, buat pangkat desimal. Kalau sudah hafal nggak masalah, kalau belum buat pangkat desimal ini. Pangkat desimal 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1. Ntar kalau terlalu kecil aku besarkan. Oke, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, kejauhan ya. Nah, sudahlah. Dua pangkat 2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8.
kasih jarak biar nanti nggak numpuk. Oke, ribet banget. 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Nah, ini kok bisa nentuin sampai 2 pangkat 8? Karena kita lihat yang terbesar itu adalah butuhkan ini 250 host, sehingga kita kira-kira sendiri untuk yang membutuhkan sampai 250 host itu berarti berapa yang dibutuhkan. Karena 2 pangkat 0 itu 1, ya kan. Habis itu 2 pangkat 1 2. Ini kelipatan bilangan biasanya kalau teman-teman udah hafal biner. 16 32 kali 2 64. Ini ada 128. Terus yang terakhir 2 pangkat 8 berarti 256. Ntar aku urutkan. Nah, pokoknya ginilah. Nah ini, setelah itu langkah pertama diurutkan yang paling besar ke yang paling kecil, terus habis itu buat pangkat desimal. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga ini aku langsung lakukan perhitungan aja, langsung aku lakukan perhitungan semuanya. Itu yang harus kita cari itu ada yang namanya network itu yang akan kita cari. Habis itu range IP, kalau ini kasih IP ya ini IP juga, IP network lah atau network IP. Habis itu prefix. Nah, terus broadcast. Terus yang terakhir valid IP. Udah, ini aku kasih lengkap semua ya kan. Ini aku singkat-singkat aja ntar. NRP BF gini aja, BV. Oke. Jadi ini yang perlu diingat-ingat. Oke. Oh ya, ini tadi belum tak kasih IP ya kan. IP-nya kita pakai yang umum aja. 192 168. Ini misal XX, terus 0/24. Nah, biar sama kayak kalian, aku pakai NIM aku dulu 15 4 10 2004. Berarti ini yang aku pakai 44 ya. NIM aku dulu. Berarti 192 168 44.024. Oke, kita mulai yang A, Mojokerto. Yang tadi aku kasih ini biar mudah. A, networknya dulu, angka ini networknya tadi 192 168 NIMku 440, slice awalnya 24. Oke, terus yang kedua range. Nah gini aja, range IP. Nah, teman-teman bisa ingat yang rumusnya dulu ya kan. Jumlah host, aku tulis ini aja lah. Jumlah host itu harus lebih kecil atau sama dengan dari 2 pangkat n terus dikurangi 2.
Ini udah rumus. Ingat-ingat jumlah host yang ini terus dikurangi. Oke. Nah, selanjutnya habis rank kita cari prefix. Prefixnya ini rumusnya juga 32 dikurangi n. N nya ya dari pangkat ini tadi. Oke, dari sini dipahami ya, 32 nya ini adalah karena jumlah maksimal dari perpangkatan. Jadi kalau teman-teman buat gini, maksimalnya adalah 2 pangkat 32. Oke, dari sini semoga dipahami. Nah, kita langsung masukkan perhitungannya aja. Aku bawahkan. Oke. Berarti jumlah hostnya, karena tadi itu nih dia tuh butuh 250 kalau nggak salah. Iya. 250 sehingga 250 ini lebih kecil atau sama dengan ya, tapi aku tulis gini aja biar nggak bingung. Dua pangkat 250 yang paling dekat tadi yang mana nih, 250 yang mendekati, jadi 2 pangkat 8. Oke, terus kurangi 2. Nah, teman-teman harus ingat di sini dijadikan ini, dijumlahkan dulu, jangan 8 nya dikurangi 2 tapi dihitung dulu. 2 pangkat 8 berarti 256, ini baru dikurangkan 2. Berarti ada 254. Nah, ini sudah ketemu range-nya. Ini nanti yang akan dipakai. Kalau udah ketemu range, kita cari prefix. Ini udah rumus. Banget. Udahlah. Oke. Berarti 32 dikurangi berapa ini tadi, 8. Berarti ada berapa? 24. Ini prefixnya 24. Nah, setelah itu kita cari apa tadi? Broadcast, ya kan? Network range prefix broadcast. Nah, perlu teman-teman ketahui, dua ini adalah dari ini, network sama broadcast. Jadi kalau networknya ini 0, yang paling awal sebelum ini, berarti broadcastnya adalah akhir dari ini. Berarti berapa? 254. Akhir dari 254.
berarti 192.168.44 titik. Setelah 254 ini adalah 255. Nah, ini jadi broadcast gitu. Terus yang terakhir valid IP-nya atau IP yang digunakan. Nah, kalau awalnya adalah ini, berarti setelah ini network itu kalau dalam jaringan yang digunakan untuk gateway-nya lah, untuk gateway. Jadi networknya ini nggak kepake, nggak bisa dibagikan ke host. Sama broadcast, kalau broadcast itu dia itu buat kirim ACK gitu. Nanti teman-teman baca sendiri untuk pemahaman pengiriman data. Berarti untuk networknya karena sudah dipakai, berarti untuk IP valid atau IP yang bisa dipakai adalah IP setelah network, yaitu 192.168.44.1. Ingat di sini. Terus sampai, nah sebelum ini, belum broadcast, dan ini range-nya ini, berarti 192.168.44.254 itu prefixnya. Misal nanti dikasih prefix, dia itu slice 24 dari ini. Oke, sampai sini paham. Kemudian kita masuk ke yang B. Nah, yang B tadi ini kan 250, yang B tadi 180. Nah, network. Oke, ini bisa dulu nggak lupa diperhatikan. Menggunakan IP ini kebanyakan teman-teman melanjutkan tapi tidak dilihat batasannya, bahwa maksimal IP valid yang bisa dipakai adalah 254 dan untuk keseluruhan adalah 255, tapi 255 kan sudah kepakai buat broadcast. Jadi kita maju ke sini, maju ke yang nih berapa ini, 1 2 3 nih, yang nomor 3 ini, stack ketiga, maju ke situ karena batasnya cuman sampai 255, 0 sampai 255. Jangan diteruskan menjadi 257, 258, bahkan ada sampai 44.1000 berapa, nggak bisa. Jadi cuman sampai di situ, dipahami ya. Berarti untuk selanjutnya adalah 192.168 berapa, karena ini sudah habis. Untuk 44 itu sudah habis di sini, berarti kita maju ke 45 0. Nah itu slash berapa nanti dulu, hasil perhitungan nanti. Nah ini membutuhkan 180 host. Nah dari sini tolong dipahami. Jadi dilanjutkan dengan artian yang ini kelanjutan dari depannya ini, enggak, ininya dilanjutkan 255, 256 sampai 1000 berapa gitu, enggak, karena batas maksimalnya cuma 255. Oke, itu konsep yang harus teman-teman pahami. Kemudian lanjut adalah range. Range-nya tadi 180, jadinya dia 2 pangkat 8 yang paling mendekati. Kurangi 2. Nanti teman-teman bisa cek di sini 180 di antara sini. Berarti kita ambil yang lebih besar di 2 pangkat 8. Itu jadinya 80 256 kurangi 2 254. Ini yang akan kita pakai
terus IP range, terus prefix. Prefixnya berarti berapa? 32 dikurangi 8, ada 24. Berarti ini prefixnya 24. Itu caranya. Terus broadcastnya ini 254, berarti sama kayak tadi 192, 168, 45. Setelah 254, 255. Baru kita cari valid. Berapa? 192, 168. Ingat lanjutannya ini 45 1 sampai 92, 168, 45 sebelum broadcast 254, slashnya 24, kan mudah. Terus yang C jadi berapa host? 100. Ini kita lanjutkan, berarti berapa kalau ininya sudah kepake semua, jadinya 192, 168, 46, 0 slash kita kosongin. Dia dibutuhkan untuk 100 host. Oke, aku percepat lah. Range berarti 100. Teman-teman cek, dia pasti akan ikut ke 2 pangkat 7. Ini aku langsung 128 dikurangi 2 jadi 126. Teman-teman cek lagi ntar. Terus prefixnya, prefix 32 kurangi 7 berarti 25. Nah, berarti di sini dia slice-nya slice 25 itu. Terus broadcast terakhir 192, 168, 46. Nah, broadcast ini karena ini 126 kepake nanti di sini, berarti yang paling terakhir setelah 126 adalah 127. Ingat-ingat. Terus jadi validnya dia bakalan 192, 168, 46.1 sampai 192, 168, 46.126 slice berapa? 25. Nih. Oke, terakhir yang D. Dia tadi berapa? 70 netnya. Ingat
pakai kelanjutan dari ini, kelanjutan dari broadcast. Berarti 192.168.46.128. Jangan dimulai dari 0 lagi, ini salah, tapi dilanjutkan dari broadcast yang terakhir kayak ini. Karena ini sudah mentok, makanya kita buka lembaran baru di yang sebelumnya, melanjutkan yang ini. Tapi karena ini masih ada, karena batasnya 255, sedangkan ini yang kepakai cuma 127, masih ada 128 nah gitu, 128. Slice nya seperti biasa diisi belakangan. Ini tadi buat berapa, 70 host. Nah ini poin penting penentuan ini, depan-depan network ini. Kalau menentukan networknya sudah salah, maka kebanyakan ke bawahnya juga akan banyak yang salah. Terus udah itu range. Nah, range ini 70 itu masih kisarannya 24/7 kayaknya. 70 ya, 70 masih di sini, berarti dia ikut 2/7. 2/7 ini 2. Oke, berarti ada, aku langsung aja, berarti ada 2126 sama di atasnya. Terus trafficnya pas 25 sama ya kan, 25 nih. Ya udah aku tulis lah biar nggak bingung. 32 kurangi 7. Terus broadcast. Nah ini teman-teman tambahkan 128 ditambahkan 126, udah berapa? 192, 168 berapa? 46, 255. Karena ini adalah range yang dipakai, kemudian ditambahkan 1. Yang ini nggak ikut kehitung. Jadi kita mulai hitungnya itu 126 ini dimulai dari 129. Jadi istilah mudahnya ini 126 ditambah 2 lah. Ini tadi dikurangi 2 karena kan keambil ini network sama broadcast. Berarti kalau untuk cari broadcast ini 126 tambah ini, nah bingung, nanti teman-teman pahami sendiri. Jadi intinya network itu ini kan udah kepakai, ini juga sudah kepakai. Jadi intinya 2 ini udah nggak bisa dipakai. Jadi teman-teman kalau misal dituliskan secara manual 128, nah ini udah hilang, udah dipakai. Kemudian IP yang bisa digunakan adalah sejumlah 126. IP apa saja itu? Nah, berarti 129, 130, bla 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 sampai 254. Itu yang bisa dipakai. Di sini aku tulis di sinilah. Jadi valid IP-nya itu 192.168.46.129 sampai 192.168.46.254. Nah, nanti teman-teman hitung secara manual
Jangan, cara hitungnya jangan 254 dikurangi ini, nanti beda. Ini soalnya ini juga masuk ke dalam hitungan karena ini kan juga dipakai gitu. Jadi jumlahnya ini 129 sampai 254 adalah 126. Kira-kira itu. Ini udah, aku rasa udah aku buat sederhana mungkin penjelasannya. Kalau masih bingung ya dipahami lagi, didengarkan baik-baik lagi, nanti kira-kira kayak itu. Nanti teman-teman coba, karena nggak bakalan paham kalau nggak mencoba. Misal aku beri soal lagi di bawahnya sini, nanti aku kirim lah, aku lampirkan, teman-teman pahami, teman-teman coba. Yes. Nah, 80 100 misal ini pakai 283, ini 52. Nah, silakan teman-teman coba ini. Nanti kalau sudah mencoba baru boleh mengatakan bingung. Kalau belum mencoba tapi sudah bilang bingung, nah itu berarti luar biasa. Oke, aku kira itu. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.